Renungan pendahuluan pada sore Sabat hari ini dengan judul Perlunya Menjadikan Kasih Yesus Tabiat Kita. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan Saudara Ren tadi, sekarang ini waktunya kita membangun moral, ya, yaitu tabiat kita. Bagaimana tabiat kita itu, kalau kita ingin selamat, maka kita harus menyerupai Tuhan Yesus. Ya, saya mulai. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa orang-orang yang kelihatannya mempunyai bawaan yang baik, yang tidak menunjukkan terhadap jenis kelamin yang lain, bersalah dalam melakukannya. Mereka tidak mengekang diri dari kejahatan yang mengerikan ini, sekalipun sementara kumpulan yang mereka telah mendengarkan khotbah tentang penghukuman yang seakan-akan membawa mereka ke ada takut dan gemetar. Tetapi tidak sampai 1 jam berlalu, mereka telah melakukan dosa kesukaan mereka yang mengasihkan itu, yang menodai tubuh mereka. Mereka telah menjadi budak kepada kejahatan yang hebat ini, demikian rupa sehingga mereka nampaknya tidak mempunyai lagi daya untuk mengendalikan nafsu mereka. Kami telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk beberapa orang. Kami telah membujuk, kami telah menangis dan berdoa bagi mereka. Namun demikian, kami mengetahui bahwa di tengah-tengah segala usaha dan kesungguh-sungguhan kami itu, kuasa kebiasaan yang jahat telah memegang kendali, dan dosa-dosa ini telah dilakukan. Saya ingin mengamarkan kepadamu agar jangan menunda-nunda, jangan menunggu kepada sesuatu saat bila mana kamu akan lebih cenderung untuk melayani Allah daripada waktu ini. Setiap jam yang kamu tunda, engkau mengalihkan dirimu sendiri dari Allah. Engkau mendirikan barikade-barikade, memisahkan dirimu melawan Dia oleh semua kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatanmu. Maka pertobatanmu dan kembalimu kepada jalan-jalan yang benar akan menjadi sulit. Kiranya Allah menolong orang murtad dan orang berdosa. Tidak lagi mereka tetap di dalam pedang, dipasang mengelilingi mereka oleh si jahat itu. Jangan lagi menunggu dengan berbagai alasan. Jangan lagi mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Putuskan segera hubungan dengan penipu itu. Jangan lagi mempermalukan roh Allah. Majulah terus ke tahta kemurahan itu. Di kuasa-kuasa tantang. Kamu sedang berdiri, berlarilah segera ke Christ. Ini memenda sambil mengatakan, saya belum cenderung untuk beragama. Kenyataan ini hendaklah membuat kamu takut, karena sebaliknya, ini roh Allah akan dengan sedih meninggalkan kamu pada akhirnya. Beranikah kamu mengambil resiko? Berapa lamakah kamu orang-orang sederhana? Maukah kamu mencintai kesederhanaan? Dan berapa lamakah pengolok-pengolok mencintai olok-olokannya? Dan orang bodoh membenci akan pengetahuan? Berbaliklah kamu memenuhi teguranku. Lihatlah, aku akan menuangkan rohku. Aku akan menuangkan rohku kepadamu. Aku hendak memberitahukan firmanku kepadamu. Oleh sebab sudah kupanggil, dan engkau menolak, sudah kubentangkan tanganku, dan tak seorang pun menyambutnya, melainkan bahkan kamu telah menyia-nyiakan semua nasihatku, serta tidak menyukai satupun teguran-teguranku, maka aku pun akan menertawakan bencana kecelakaanmu.
Aku akan mengejek bila mana ketakutanmu akan datang, bila mana ketakutanmu akan tiba bagaikan kesunyian, dan kebinasaanmu datang bagaikan suatu angin puyuh, bila mana kekecewaan dan penderitaan batin akan datang ke atasmu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan mencari kehendakku pada pagi-pagi sekali, tapi mereka tidak akan menjumpaiku, sebab mereka telah memberi akan pengetahuan, dan mereka tidak memilih takut akan Tuhan. Orang yang berulang kali ditarik oleh juru selamatnya, dan yang melalaikan amaran-amaran yang telah disampaikan, tidak berserah diri sesuai keinsyaafannya untuk bertobat, serta tidak mau mendengar bila mana ia dinasihati untuk berusaha mencari pengampunan dan kemurahan, akan berada di dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Yesus sedang memanggil dia. Roh sedang menggunakan kuasanya atas dia sambil menganjurkan kepadanya untuk menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah. Maka bila mana undangan ini tidak juga diperhatikan, maka roh itu akan meninggalkannya dengan sedih. Pelaku dosa itu memilih untuk tetap di dalam dosa dan tanpa perasaan menyesal. Walaupun ia memiliki kenyataan untuk mendorong imannya, dan makin banyak kenyataan tidak akan membawa kebaikan. Dosa-dosanya di masa lalu, serta dosa-dosanya di waktu ini, semuanya dikemukakan ke hadapannya. Namun penarikan ini pun sia-sia saja, sebab ia menolak untuk merubah tindak tanduknya. Ada satu penarikan lagi untuk mana ia boleh menyambutnya, maka itu adalah penarikan dari setan. Ia tunduk kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jalan inilah yang mematikan, meninggalkan jiwa di dalam keadaan tidak menyesal secara gigih. Inilah pendurhakaan yang sangat umum terhadap di antara manusia, dan kerjanya adalah demikian licik caranya, sehingga pelaku dosa sama sekali tidak merasakan kesadaran menyesal, tidak bertobat, dan akibatnya tidak diampuni. Orang-orang ini dibiarkan kepada dirinya sendiri, pencintai kegelapan lebih besar daripada terang. Ini adalah masalah dari beribu-ribu orang di waktu ini. Namun, saya ingin menyampaikan beberapa penggarisan ini kepada mereka yang memiliki terang. Mereka yang memiliki hak dan kesempatan-kesempatan. Mereka yang telah memperoleh amaran-amaran dan undangan-undangan, yaitu mereka yang belum mengambil keputusan untuk berusaha menyerahkan dirinya sendiri dengan penyerahan penuh kepada Allah. Saya ingin mengamarkan kepadamu, supaya takutlah, agar supaya tidak kamu berdosa melawan Roh Kudus. Lalu dibiarkan kamu kepada jalanmu sendiri, tenggelam di dalam ketiduran moral, sehingga tidak pernah lagi memperoleh pengampunan. Mengapa kamu membiarkan dirimu lebih lama lagi dididik pada sekolahnya setan, dan mengikuti jalan kehidupan yang tidak akan memungkinkan untuk bertobat dan bereformasi? Review and Herald ditulis pada bulan Juni tanggal 29, 1897. Kita kembali dulu ya, ini ditulis oleh Nyonya White 9 Juni 1897. Sekarang 25 kerajaan itu berdiri. Jadi semakin kita membaca setiap 2 minggu pelajaran pembangunan tabiat, itu semakin kita bahwa kita belum pernah bisa merubah diri kita menyerupai tabiatnya Tuhan. Ya, jadi kalau tadi ayat itu saya bacakan seluruhnya itu menyatakan jangan sampai. Ajakan Roh Kudus tadi mengajak kita untuk bertobat. Biasanya kalau kita membaca, ya saya baca sebagaimana lazimnya, saya lalu, waduh, ya kok sepertinya kita ini masih banyak berdosa. Setelah itu kita berusaha untuk, saya harus berubah. Ya setelah membaca ini saya akan berubah. Pada umumnya manusia seperti itu ya.
Jadi setelah membaca tulisan Nyonya White, lalu merenungkan, lalu dia akan bertekad untuk merubah. Ya itu biasanya manusia begitu. Tapi setelah itu akan kembali lagi seperti biasa. Nah, di sini tulisan ini dijelaskan bahwa setiap kali kita lalu gitu, mereka telah mendengarkan khotbah-khotbah yang paling mengesankan dan paling hikmat tentang hukuman. Ya, tetapi tidak sampai 1 jam berlalu, ya kita sudah melakukan dosa kesukaan kita masing-masing lagi dan kembali menodai tubuh kita masing-masing. Ya, kita kembali lagi menjadi budak kepada kejahatan yang hebat ini. Sehingga nampaknya yang tadinya kita harus mengendalikan nafsu, itu kita kembali lagi kalah terhadap pencobaan itu sendiri. Jadi intinya di sini kita diminta untuk kita berserah penuh. Ya memang di tulisan-tulisan sebelumnya berserah penuh itu tidak mudah ya. Karena penuh kekhawatiran, penuh keraguan-raguan. Ya sebagaimana yang Saudara Ren selalu bacakan di setiap hari Sabat, kita selalu diminta untuk berani berubah. Ya, untuk berani berubah itu ucapannya memang gampang. Tapi pada saat kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang nanti akan memberikan jalan keluarnya, ya itulah yang menjadi tantangan kita masing-masing. Ya, mungkin menjadi tantangan saya, menjadi tantangan saudara-saudara sekalian, tapi renungan pendahuluan ini tulisannya jelas sekali. Perlunya menjadikan kasih Yesus itu sebagai tabiat kita. Artinya ya tujuan kita beragama ini tidak lain tidak bukan kita harus memiliki karakter yang sama seperti Tuhan Yesus sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan 144.000 itu. Itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Mudah-mudahan tulisan Nyonya White yang sudah ditulis berapa ratus tahun yang lalu itu ya, 1897, itu sekarang benar-benar menjadi kekuatan buat kita, menginspirasikan kita untuk kita berani. Ya, karena berani itu seperti yang pernah saya sampaikan kepada Saudara Rain, tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah berani. Ya, karena keraguan-raguan kita, ketakutan kita terhadap apa yang akan terjadi itu akan menjadi lebih besar keberanian untuk menjadi saya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Saudara Rain. Terima kasih. Ya, saudara-saudara sekalian, Saudara Victor sudah membacakan renungan pendahuluan ini. Mungkin saudara juga melihat apa yang tadi kita sebelum memulai, apa yang saya sampaikan. Jadi saudara bisa lihat, kalau saudara dengar apa yang tadi saya sampaikan, sebenarnya pada dasarnya itu semua respon saya itu salah satu bentuk dari tulisan ini. Ya, jadi kalau misalkan saudara ada sakit hati, saudara di dalam grup pembuatan berbicara, ya, saudara melihat ada respon saya yang mungkin agak sedikit ya menyentuh bagi saudara-saudara sekalian, pada dasarnya saya hanya merefleksikan apa yang kita baca. Jadi seperti saudara Victor tadi, ya salah satu saudara Victor juga ada di dalam grup. Ya, otomatis saudara Victor setelah membaca renungan pendahuluan ini, saudara Victor jadi sadar bahwa oh benar juga yang disampaikan oleh saudara Ren di dalam grup. Pada dasarnya bukan dari dalam diri saya sendiri. Jujur itu bukan diri saya. Ya, saya tidak mencari popularitas apapun. Saya hanya menyuarakan apa yang kita baca. Dan yang kita baca ini memang benar-benar harus disadari bahwa kita pada hari ini pun kita kecenderungan kita masih sama kayak begini. Tetapi tidak sampai 1 jam berlalu mereka telah melakukan dosa kesukaan mereka yang mengasihkan itu.
Nyata, saudara, ini semua nyata. Nyonya White itu tulisnya tahun 1897. Tapi kata-kata ini cenderung lebih tepatnya diterapkan di zamannya kita. Walaupun di setiap generasi jadi sasaran dari tulisan Nyonya White ini. Tapi khusus yang paling terakhir ini, di dalam paragraf yang paling paling terakhir, kita dibilang kita harus punya rasa takut. Nah, ini terbukti kita udah di tahun 2027, kenyataan kita masih juga mengulangi kata-kata ini. 1 jam kemudian setelah kita mendengar khotbah-khotbah yang dibicarakan, yang paling mengesankan dan paling hikmat tentang penghukuman, kita kembali lagi menjadi manusia-manusia yang sehari-hari. Artinya, kita pun yang di tahun 2027 ternyata sama seperti yang disampaikan oleh Ellen G. White ini. Kita pada dasarnya nggak punya rasa takut. Kita nggak punya rasa khawatir bahwa perjalanan kita ini yang ke depan ini nggak layak. Ya, jadi beragama dari sahabat ke sahabat kita, ya, kita mengakui diri sebagai orang Davidian, kita sudah reformasi kesehatan, mungkin saudara juga sudah tidak bersekolah pada hari Sabat, saudara tidak bekerja pada hari Sabat. Dari kacamata orang-orang Advent, saudara sudah berkorban. Tapi dari kacamata gulungan kebenaran yang sudah jauh lebih berkembang, seperti yang kita baca, kita masih kurang. Dan kekurangan ini, kita sama sekali tidak mempunyai rasa takut. Ya, jadi mohon maaf kalau saudara dari apa yang saya posting tadi menyentuh saudara dan saudara tersinggung, terima kasih. Artinya saudara sudah terbuka mata saudara bahwa memang kita harus benahi. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kelompok Davidian kita ini berbeda. Kita tidak cari jumlah orang, kita tidak cari hubungan sosial. Ya, kelompok ini hanya dibuat sepenuhnya adalah untuk mengenali kebenaran yang sudah jauh berkembang yang sekarang ini. Yang jauh berbeda membuat kita berbeda dengan orang-orang sekitar, dengan dunia Kristen pada umumnya. Kita jauh berbeda. Kalau boleh dikatakan, kelompok ini dibentuk adalah sebuah kelompok yang untuk menciptakan orang-orang aneh, orang-orang gila, orang-orang yang dijauhi oleh orang pada umumnya, orang yang dianggap remeh, orang yang dipandang paling bodoh, ya, orang yang paling tidak menyenangkan, ya, sebagaimana siapa? Sebagaimana Yohanes Pewahyu, Yohanes Pembaptis waktu dia selesai dari pendidikan 30 hari, 30 tahunnya, dia jadi orang dianggap orang gila. Kita akan jadi seperti juga sampai Henokh yang 300 tahun dia tidak pernah bergaul dengan orang sekitar, maka itu dia dibilang orang aneh, ya, orang yang nggak bisa menyesuaikan dengan sekitar. Ya, kelompok kita ini adalah kelompok yang demikian. Ya, oke, kira-kira mungkin renungan pendahuluan ini kita untuk menyadarkan kita demikian. Boleh geser ya? Nah, kita lihat di paragraf yang berikutnya. Dengan keadaan kita yang masih 1 jam kemudian balik lagi, artinya menunjukkan bahwa kita belum mempunyai tabiat Kristus. Kita beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang anak-anak dan budak. Di mana bedanya anak-anak dan budak? Ya, di sana dijelaskan bahwa kalau budak, ya, tuntutan-tuntutan Tuhan itu adalah kewajiban, ya, dan menjadi beban bagi dirinya. Tetapi kalau anak-anak, tuntutan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu sesuatu yang menjadi karakter dirinya, ya, menjadi bagian dalam dirinya, ya. Semua petunjuk Tuhan itu menjadi satu kesenangan bagi dia. Memang ini bukan hal yang mudah, seperti yang Victor tadi katakan, ini bukan hal yang mudah. Membuat yang petunjuk Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita senangi itu bukan hal yang mudah. Rata-rata yang kita senangi adalah hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Hal-hal yang
yang membawa penghinaan kepada Tuhan, itulah yang kita senangi, ya. Tapi di dalam sisa waktu yang terakhir ini kita disuruh berubah, ya, harus serupa dengan Yesus. Dan serupa dengan Yesus itu dalam bentuk tabiat karakter, ya. Jadi kita harus buat kebenaran Tuhan itu merupakan kesenangan bagi kita, ya. Kita tidak boleh menjadikan kebenaran itu suatu beban. Kalau kita jadikan kebenaran itu suatu beban, akhirnya seperti tadi, 1 jam saja setelah kita mendengar khotbah, itu kita langsung hilang dan kita kembali lagi menjadi manusia yang seperti sedia kala, ya. Artinya itu menunjukkan bahwa kita ini masih budak-budak, beragamanya secara budak, bukan menjadi anak-anak Allah, ya. Nah, di paragraf yang berikutnya kita diingatkan jangan menunda-nunda. Jadi kalau kita keadaannya masih seperti budak, maka diingatkan jangan menunda-nunda. Dia bilang setiap jam yang kamu tunda, engkau mengalihkan dirimu sendiri dari Allah. Engkau mendirikan pagar-pagar yang memisahkan dirimu melawan Dia, ya, dan oleh semua kebiasaan-kebiasaan perbuatan, maka pertobatanmu dan kembalimu ke jalan-jalan yang benar akan makin sulit, ya. Jadi tambah susah. Jadi sekarang ini masih mumpung ada waktu, matahari masih ada, ya, sebelum malam tiba, sekaranglah kita waktu. Jangan lagi menunggu dengan berbagai alasan. Jangan lagi mempertimbangkan kemungkinan nanti begini. Artinya semua pertimbangan-pertimbangan kita, alasan-alasan kita, Tuhan tidak ada di sana. Kalau Tuhan tidak ada di sana, artinya harus sadari bahwa roh yang memimpin di dalam pikiran kita ini bukan roh Allah, ya. Artinya bukan roh Allah yang memimpin. Roh Allah hanya memimpin kita untuk serupa dengan Yesus. Roh Allah memimpin kita untuk melaksanakan firman-Nya, tidak menunda-nunda. Kalau kita melakukan suatu tindakan yang berbeda daripada perintah Tuhan, jelas itu roh yang memimpin, bukan roh Allah. Putuskan segera hubungan dengan penipu itu. Nah, jelas. Jadi yang memimpin membuat kita punya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan segala kemungkinan itu adalah penipu. Ya, ini bukan saya yang ngomong, tapi ini Tuhan. Jangan lagi mempermalukan roh Allah. Jangan lagi menunda sambil mengatakan saya belum cenderung untuk beragama. Ya, jangan sampai ada yang masih mengatakan saya belum tepat hari ini untuk beragama. Nantilah kalau saya sudah layak. Itu seperti Felix, ya. Ada, kalau kita sering baca Nyonya White, nanti akan ada cerita seperti Felix. Jadi Felix tuh bilang udah pergi aja dulu, nanti kalau udah saya ngerasa cocok, nanti saya akan undang lagi kamu. Dan itu katanya Nyonya White, itu kamu tidak akan pernah tiba di saat yang seperti yang kamu kira, bahwa kamu sudah tepat. Karena tidak akan pernah ada waktu tepat untuk kita mau menerima kebenaran ini. Kenapa? Karena perjalanan hidup ke depan ini, semua ramalan-ramalan Alkitab menunjukkan tidak ada yang akan ada keindahan-keindahan di dalam sisa perjalanan. Adanya adalah apa? Kesuraman-kesuraman. Karena nanti akan ada berbagai tantangan dan ujian-ujian yang harus kita hadapi. Makin hari makin sulit. Jadi kalau kita nunggu sampai nanti sudah tenang semuanya, tidak akan ada itu tiba di dalam rangka pengumpulan calon-calon 144 ribu. Kedamaian ada, tapi nanti setelah 144 ribunya terkumpul, ya, bagiannya buah-buah kedua yang dapat aniaya. Tapi di sana, bagi orang-orang yang model-model yang masih setengah-setengah seperti kita ini, semuanya sudah diselesaikan, atau dengan kata lain tidak mempunyai bagian, ya. Oke, kita lanjut. Beranikah kamu mengambil resiko? Nah, ini pertanyaan dari Ellen G. White. Ini ditulis tahun 1897. Masih jauh sekali dari tahun 2025. Berapa lamakah kamu orang sederhana? Maukah kamu mencintai kesederhanaan? Nah, kita nih orang-orang sederhana, ya. Ingat, bicara sederhana itu berkaitan dengan apa? Rendah hati. Bicara sederhana otomatis berlawanan dengan orang yang tidak sederhana. Tidak sederhana otomatis orang-orang yang tidak sederhana, artinya orang-orang yang berlawanan dengan orang-orang rendah hati. Itu orang-orang yang tidak sederhana biasanya orang-orang yang tinggi hati. Ya.
Kita lanjut. Dan berapa lama pengolok-pengolok mencintai olok-olokannya? Mau berapa lama lagi? Ya, dan orang bodoh membenci akan pengetahuan. Berbaliklah kamu memenuhi teguranku. Ya, oke, lanjut. Ya. Jadi udah cukup banyak seperti yang Saudara Victor katakan, sudah banyak sebenarnya Nyawait punya tulisan-tulisan yang menegur kita. Ya, mudah-mudahan tulisan ini juga salah satu yang mengingatkan kita. Ya, bacaan ini akan menginspirasi pembelajaran kita yang berikutnya, karena pembelajaran kita yang berikutnya akan lebih mengerikan yang akan saya bacakan. Jadi kalau kita tidak memulai-mulai, kita menunda-nunda, pada perjalanan ke depan ini nanti akan lebih mengerikan. Nanti kita akan baca. Ya. Sebab mereka telah membenci akan pengetahuan dan mereka tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi ingat, kalau kita menunda-nunda, artinya dianggap sama nyonya kita bukan orang yang punya takut akan Tuhan. Kita lebih takut sama perjalanan hidup ini. Kita lebih takut sama penilaian orang-orang di sekitar kita. Makanya kita menunda-nunda. Kita lebih takut harga diri kita, citra kita, ya. Nama kita yang tadinya kita terhormat menjadi orang yang tidak terhormat. Kita lebih takut untuk nama kita hilang daripada kita takut kepada Tuhan. Orang yang berulang kali ditarik oleh juru selamat, sampaikan, ya. Nah, dia bilang, maka bila mana undangan ini tidak juga diperhatikan, maka roh itu akan meninggalkannya dengan sedih. Ingat, ini sudah berapa kali Nyawait bicara, dan kita masih dikasih kelunakan terus sampai hari ini. Demikian juga 120 tahun masa yang diberikan oleh Nabi Nuh, itu selama 120 tahun, misalnya 119, ya, pada tahun 119 tahun baru dia mau bertobat, Tuhan masih mau terima. Demikian juga dengan kita ini, walaupun ditulis tahun 1897, kita tunda terus sampai di saat 2025. Ya, Tuhan masih membuka kesempatan. Jangan sampai Tuhan telah mengakhiri, ya, kemurahannya. Ya, selama masih ada kemurahan, marilah. Ya, tapi jangan kita tunda lagi, karena ini sudah berada di ujung. Kita nggak punya waktu lagi untuk menunda. Ya, saudara, tadi kita udah baca di atas. Kalau kita menunda, kita lagi terus-menerus membuat pagar, barikade. Pada akhirnya kita akan tambah sulit untuk kita kembali lagi untuk bisa melaksanakan tuntutan-tuntutannya Tuhan. Mari, Dela, lanjut, Del. Nah, ini yang terakhir ya. Ini peringatan yang terakhir yang tadi kita bicara. Kita harus punya rasa takut. Saya ingin mengamarkan kepadamu supaya takutlah. Jadi artinya kita tuh pada dasarnya bilang takut sama Tuhan itu hanya di lidah, di mulut. Prakteknya kita penipu. Kita pada dasarnya pembohong. Karena omongan kita dan tindakan kita berbeda. Ya, semua, ya, tidak terkecuali, termasuk saya juga seorang pembohong dari kacamata tulisannya Nyawait ini. Maka itu karena kita sejauh ini dari tulisan ini kita diadili, kita dianggap sebagai pembohong, maka sekaranglah kita waktunya untuk membenahi diri. Jadikanlah kita ini orang yang jujur, bukan pembohong. Kita rubah diri kita yang pembohong menjadi seseorang yang benar, agar supaya tidak kamu berdosa melawan Roh Kudus. Nah, lihat, ya, agar kita tidak melawan Roh Kudus. Kita tahu kalau dosa melawan Roh Kudus adalah apa? Dosa yang tidak dapat lagi diampuni. Dan orang yang tidak dapat diampuni, yang melawan dosa melawan Roh Kudus, biasanya tidak pernah bisa bangun. Karena apa? Dia tidak merasa berdosa. Kalau dia tidak merasa berdosa, mungkinkah dia akan memohon ampun dosa? Orang dia nggak menyadari dosanya, dia nggak menyadari kesalahannya. Mungkinkah dia akan memohon pengampunan terhadap kesalahannya? Orang dia nggak ngerasa salah. Maka itu pertobatan tidak akan pernah ada kepada orang yang jatuh di dalam dosa melawan Roh Suci. Karena orangnya tidak pernah memohon ampun terhadap dosanya tersebut. Ya, hati-hati. Lalu dibiarkan kamu kepada jalanmu sendiri, tenggelam di dalam ketiduran moral,
sehingga tidak pernah lagi memperoleh pengampunan. Mengapa kamu membiarkan dirimu lebih lama lagi dididik pada sekolah setan dan mengikuti jalan kehidupan yang tidak akan memungkinkan untuk bertobat dan bereformasi, ya, mengikuti jalan kehidupan yang tidak akan memungkinkan untuk bertobat dan bereformasi. Artinya apa? Dosa melawan roh suci. Jadi hati-hati, ya. Waktu masih ada, tapi kalau kita sudah melakukan dosa melawan roh suci, seperti yang kita sudah pelajari, kita hanya seorang mayat hidup, ya. Badan kita masih hidup, tapi kerohanian kita sudah mati. Review and Herald Juni tanggal 29 tahun 1890. Ini sudah pernah beberapa kali kita baca, tapi masih sangat relevan untuk kita dalami baca. Saudara-saudara, sekali lagi, marilah kita jadikan tabiat, supaya kalau kita jadikan tabiat nanti tuntutan-tuntutan Tuhan ini, kita tidak lagi menjadi satu beban. Ya, semua bacaan-bacaan yang kita baca ini menjadi satu kesenangan bagi kita. Ya, inilah yang Tuhan minta. Ya, dan inilah yang harus juga dipenuhi oleh murid-murid Yesus. Ya, jangan dikira ini hanya kepada kita, tapi murid-murid Yesus dahulu juga demikian. Ya, di dalam pendidikan 40 hari, Yesus tidak lagi mengajar. Ya, Yesus fokus saja membangun tabiat dari murid-muridnya. Ya, merubah murid-muridnya yang tadinya menyayangi dirinya, mengasihi dirinya sendiri, ya, cari-cari kedudukan, dia berubah menjadi mengasihi Tuhan Allah sebulat-bulat hati. Ya, tidak lagi mengasihi dirinya, membiarkan dirinya dibunuh. Ya, kayak Petrus yang tadinya penyangkal, ya, penipu, penyangkal, ya, berubah menjadi orang yang membiarkan dirinya dibinasakan demi kemuliaan bagi nama Allah. Oke, kira-kira mungkin renungan pendahuluan kita demikian, saudara-saudara sekalian. Ingat, kita harus menjadikan tabiat. Kalau kita tidak menjadikan tabiat kebenaran Tuhan ini, keserupaan dengan Tuhan itu tidak kita jadikan tabiat, ya, ini perjuangan yang sulit. Kalau kita tidak menjadikan tabiat, maka semua kebenaran ini masih merupakan beban bagi kita. Kalau beban, artinya kita tersiksa. Kebenaran-kebenaran ini menyiksa kita. Kita tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, tidak mungkin kita akan tahan pada saat ada gonjangan-gonjangan yang akan ada di depan. Ya, karena gonjangan yang ada di depan, itu saudara ikuti. Itu bukan hanya untuk calon-calon 144.000. Goncangan itu juga nanti akan dirasakan oleh orang-orang yang gugur. Ya, nanti bacaan yang kelihatan di depan nanti akan memperlihatkan. Jangan Anda kira yang jatuh itu hanya orang-orang yang akan binasa. Ya, kita semua berpotensi untuk jatuh. Bukan aniaya-aniaya yang dipera kesusahan Yakub itu, jangan saudara kira itu hanya untuk bagian calon-calon 144.000. Yang 144.000 punya bagian itu hanya di dalam kesusahan Yakub, tapi yang dipera kesusahan Yakub semuanya, karena itu adalah bagian dari pencobaan dan ujian. Tuhan sedang memilih siapa yang mau Tuhan pakai, karena dari ujian-ujian yang Tuhan buat nanti akan terlihat siapa yang layak, siapa yang tidak. Jadi artinya kedua-duanya tetap akan merasakan kesusahan baik yang nanti jadi 144.000 maupun yang tidak jadi 144.000. Jadi ini yang kita dalami, bukan hal yang mudah. Silakan Dela lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak saudara, kita lihat pembelajaran kita di Sabat tanggal 23 Agustus ini. Kita telah belajar beberapa kali tentang Kristen sejati. Ya, saudara-saudara sekalian, sampai pada saat kesempatan ini pun juga kita sedang membahas tentang Kristen sejati. Ya, dari rangkaian kita sudah belajar tentang belajar Zoom dari tentang Kristen sejati ini mulai dari tanggal 28 Juni 2025. Jadi saudara-saudara silakan, saudara kalau mau mempelajari lebih dalam lagi, silakan saudara mundur ke belakang.
ya, ke tanggal 28 Juni 2025. Itu di sana kita bicara tentang Kristen sejati. Di mana di dalam pembelajaran Kristen sejati kita, ya, ada beberapa hal yang kita sudah dapatkan, ya. Ini sebelum kita ke sini, kita coba ulas dulu. Kristen sejati itu kita dapat tentang apa aja sih pembelajaran yang kita udah dapat? Pembelajaran yang kita dapat, ya. Yang pertama, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, artinya bukan Kristen yang setengah-setengah, Kristen yang sepenuhnya, ya. Di sini yang Tuhan mau dapatkan di pendidikan 40 hari ini, ya. Kristen yang sepenuhnya, ya. Nah, apa yang kita dapat dari pembelajaran Kristen yang sepenuhnya ini? Yang kita dapat adalah yang pertama, ya, kita mendapatkan pemahaman bahwa kita akan diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa. Saya tidak buka lagi pembelajarannya, saya cuma menyampaikan poin-poinnya supaya kita semua ingat, Kristen kesejati itu apa saja yang Tuhan minta. Yang pertama, kita mau diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa, ya. Kristen sejati mau diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa. Kalau dari dosa, artinya kita harus meninggalkan dosa. Dan untuk meninggalkan dosa, maka kita harus mengenali dosa-dosa itu. Kita mengenal, artinya kita rendah hati. Karena untuk mengenal, itu tidak bisa orang-orang yang tinggi hati. Karena dia akan tawar-tawar, dia akan banyak menolak, ya, membantah. Itu adalah karakter orang-orang yang tinggi hati. Ya, jadi rendah hati, kita mau menerima teguran-teguran. Yang kedua, kita dapat petunjuk untuk menang dari Yohanes Pembaptis. Ya, kita dapat petunjuk contoh untuk menjadi seorang Kristen sejati adalah dari Yohanes Pembaptis, yaitu dia mau dengan dirinya sendiri, ya, untuk berinisiatif meninggalkan pergaulannya. Dia rela untuk berpisah dari keluarganya, dia rela untuk tinggal di padang gurun, meninggalkan kehidupannya yang sebelumnya. Ya, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan yang tadi saya sebutkan, kerelaan dia untuk mengenal dirinya. Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis sampai memutuskan untuk berpindah ke tempat padang gurun, itu menunjukkan dia mempunyai kesadaran di dalam dirinya sendiri. Nah, kesadaran dirinya sendiri akan kelemahan-kelemahannya dia apabila dia tetap berada di tengah pergaulan. Ya, kalau dia berada di atas permasalahan tersebut, dia memutuskan untuk berpisah. Ya, nah, memutuskan berpisah ini menunjukkan ada kerendahan hati di dalam dirinya. Ingat, kita bukan seperti Musa. Kita ingat, kita juga bukan seperti bangsa Israel, atau di mana Musa, bangsa Israel yang 40 tahun, dan Lot itu dipaksa sama Tuhan. Sedangkan kita adalah contoh dari Yohanes Pembaptis. Inilah Kristen sejati. Terus yang lain lagi, ya, cobaan-cobaan akan dihadapi oleh Kristen sejati. Ya, kita udah baca banyak petunjuk-petunjuk diperlihatkan kepada kita bahwa akan ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan yang ada di depan yang kita akan hadapi. Dan semuanya itu, ya, merupakan kebaikan bahwa kita aman, tidak boleh menikmati seperti yang dunia menikmati kehidupan dunia ini. Ya, kita nggak boleh memiliki kenyamanan. Ya. Jadi Tuhan kasih ujian-ujian. Sebagaimana siapa? Sebagaimana bangsa Israel waktu di tanah Golan. Tuhan tidak biarkan mereka menjadi bangsa-bangsa yang tetap bertahan makmur di tengah-tengah bangsa Mesir. Kalau mereka tetap dengan kasih untuk dapat Kristen-Kristen sejati ini, Tuhan akan membiarkan kita dengan kehidupan sama Tuhan, dengan banyak cobaan dan penderitaan, ujian yang ada di depan perjalanan kita. Jadi artinya sisa perjalanan kita bukan jalan yang ringan. Ya, perjalanan kita ke depan ini masih ada perjalanan berat karena kita mau dibuat tidak nyaman. Kita membutuhkan Tuhan.
Tuhan mau supaya kita tuh seperti bangsa Israel dulu, cari Tuhan. Bukan seperti sekarang ini kita cenderung kurang banyak berdoa. Ya. Nah, di dalam tulisan yang lainnya lagi, kita terlalu sedikit berdoa. Ya, dibilang kita terlalu sedikit berdoa. Karena apa? Karena kita kurang bergantung kepada Tuhan. Kita masih sama seperti bangsa Israel yang waktu masih di tanah Gosen, belum membutuhkan bantuan. Ya, maka itu Tuhan berikan sebuah kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, ya seperti di bangsa Israel dahulu, supaya mereka membutuhkan Tuhan. Maka itu kita sekarang ini masih kurang berdoa katanya. Terlalu sedikit kita terlalu berdoa. Ya. Dan di dalam lanjutannya kita punya kesimpulan apa? Bahwa Kristen sejati itu adalah orang-orang yang telah berhasil mengalahkan cobaan, dan Kristen sejati adalah orang-orang yang telah berhasil mengalahkan kepentingan dirinya sendiri. Itu penyimpulan dari pembelajaran kita beberapa kali untuk kita belajar Kristen sejati. Ya, dan pendidikan yang 2 minggu lalu kita belajar tentang Kristen sejati. Ada 2 penugasan, yaitu penugasan yang harian dan penugasan akhir, yaitu penugasan manusia baru. Ya, penugasan harian di sana adalah seperti tangga, ya, kita harus secara tahap demi tahap berkembang. Ya, kita tidak boleh secara sekaligus, ya. Untuk mendapatkan menjadi manusia baru itu tidak diperoleh dengan secara sekaligus, melainkan diperoleh seperti orang naik tangga, tahap tangga yang pertama, tangga yang kedua, ketiga, keempat. Jadi tidak ada orang yang mulai dari langkah langsung di tangga yang kelima. Ya, semua mulai dari langkah yang pertama. Maka mulailah, jangan tunda-tunda. Tadi kita baca, jangan ditunda-tunda. Karena langkah yang kelima itu harus dilewati dari langkah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita menunda, maka kita akan lebih terbelakang lagi waktu untuk tiba sampai di puncak. Maka akan semakin sulit kita tiba di langkah yang paling terakhir kalau kita tidak memulai-mulai. Ya, kira-kira mungkin demikian. Ada tugas harian, ada tugas akhir yang harus kita dapat, yaitu manusia baru. Tidak ada orang bisa tiba di tugas akhir, ya, mendapatkan di final result terakhir. Tidak ada yang bisa hasilkan dari hasil terakhir tanpa melalui suatu proses pelaksanaan tugas-tugas harian. Oke, kira-kira mungkin itu dari apa yang kita sudah belajar dari Kristen sejati. Mari kita lanjutkan pada kesempatan ini. Dari apa yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, salah satunya adalah tentang kita nanti akan menghadapi satu ujian dan cobaan daripada apa? Rumah dan tanah, dan serta keluarga kita akan kemungkinan akan diambil. Nah, otomatis dengan adanya petunjuk tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan kita ke depan ini tentunya tidaklah seperti kita sekarang ini. Ya, kalau sampai rumah kita diambil, ya, tanah kita diambil, artinya perjalanan ini menakutkan. Ya, jadi mengkhawatirkan. Ke depan ini bukan hal yang mudah. Jadi bayangkan saudara, kalau saudara sudah kerja puluhan tahun, saudara punya harta diambil, bagaimana? Ya, apakah saudara punya iman tidak luntur, saudara? Maka itulah bacaan kita hari ini, kita akan membahas tentang kekhawatiran dan takut. Karena kita punya potensi kemiskinan ada di depan mata kita. Mari Dela, silakan. Jadi ada potensi kemiskinan ada di depan mata kita. Bagaimana jaminan Tuhan kepada potensi tersebut? Apakah Tuhan hadir ataukah memberikan kita menjalaninya jalan sendiri? Mungkinkah kita akan menang? Kalau saya melihat dengan kekuatan diri saya sekarang ini, saya jujur,
nggak kuat saya. Ya, tidak ada satu manusia pun mungkin yang juga akan bertahan kalau dengan kekuatannya sendiri. Nanti saudara akan lihat bahwa kalau dengan kekuatan manusia sendiri tidak ada satu manusia pun yang akan menang dalam ujian Tuhan. Ujian dari generasi ke ringan, ujian berat semuanya. Kepada Daniel, kepada Daud, kepada Ayub, kita lihat itu ujian-ujian yang tidak bisa ditahan oleh kemampuan manusia. Mari kita baca, ya. Dela kepada yang tadi dulu, Del. Ya, inilah yang kita khawatirkan, saudara. Ya, salah satu penghalang menuju pendidikan menjadi Kristen yang sejati adalah kekhawatiran, ketakutan, kehilangan penghasilan dan meninggalkan semuanya. Ya, ini yang kita khawatirkan. Saya nggak tahu ada yang tidak khawatir, tapi kalau menurut pandangan saya, kalau ada orang punya penghasilan terus tiba-tiba besok tidak berpenghasilan, semuanya saya yakin akan ketakutan. Kenapa? Karena kita hidup ini masih harus berlanjut. Tidak ada orang hidup tanpa penghasilan. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa memiliki uang. Ya, nah kalau ketika kita punya penghasilan atau kita punya uang sudah tidak ada diambil seperti tadi dan kita harus meninggalkan semuanya, otomatis ini akan menimbulkan kekhawatiran, ketakutan kita. Banyak yang kita akan keberatan untuk meninggalkan. Ya, bayangkan kita hidup di dalam lambang 120 tahun bangsa Israel, 120 tahun di masa ada hujan, tidak ada tanda-tanda apapun, kita disuruh meninggalkan pekerjaan. Ya, kira-kira saudara siap atau tidak? Ya, kita sudah sama-sama baca ya bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan. Otomatis kekhawatiran terhadap kehilangan penghasilan ini merupakan kekhawatiran yang cukup besar ya. Dan menurut saya ini akan mempengaruhi kalah ya. Potensi kalah besar sekali. Oke, mari kita ikuti seberapa jaminan yang Tuhan mau berikan kepada kita kalau kita jalankan semuanya. Dan kalau kita harus menghadapi seperti tadi di Jarah, apa jaminan yang Tuhan akan berikan kepada kita supaya kita boleh bertahan dalam kebenaran. Mungkin kita di mulut bilang bertahan, tapi di dalam tindakan kita akan menolak seperti Petrus. Di mulutnya dia bilang percaya apa murid Yesus, tapi di dalam tindakan dia menyangkal. Potensi besar sekali di antara kita seperti itu. Ya. Oke, mari kita baca. Ini kita ambil di dalam apa Del tulisannya di bawah Del? Diambil dari buku apa Del? Boleh digeser? Coba bawah, paling bawah. Ya, dari buku Review and Herald ya. 5 Juli 1875. Mari kita baca. Ke atas, Del. Oke ya, mari kita baca judulnya Umat yang Istimewa ya. Jadi kalau bicara umat yang istimewa artinya siapa? Calon 144.000 ya. Mari kita baca yang langsung diwarnakan hitam saja ya. Kita mulai dengan Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, ini adalah umat yang istimewa. Ya, jadi Tuhan mencontohkan kepada dirinya sendiri. Tuhan telah mengasingkan mereka yang saleh bagi dirinya. Ya,
jelas ini artinya ini bukan umat pada kebanyakan, ini adalah umat yang dibedakan dari yang lain. Tuhan telah mengasingkan mereka yang saleh bagi dirinya, dan pengabdian diri kepada Tuhan dan pemisahan dari dunia ini dengan jelas dinyatakan dan dengan tegas diamarkan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi di dalam di dalam perjalanan yang paling terakhir ini, Tuhan telah mengasingkan mereka yang saleh bagi diri, ya, dan juga pengabdian diri kepada Tuhan dan pemisahan dari dunia ini, ya, dengan jelas dinyatakan dan dengan tegas diamarkan, ya, dan dengan tegas diamarkan baik di zaman perjanjian lama dahulu maupun perjanjian baru, ya, di zaman kita sekarang. Ading pemisah yang Tuhan sendiri dan hal-hal yang telah pisahkan dari dunia dan suci untuk dirinya. Jadi dari perjanjian lama sampai hari ini, sebenarnya Tuhan Allah itu setiap generasi umatnya, Tuhan selalu sudah memisahkan. Jadi kalau kita yang paling terakhir ini, kita nggak mau berpisah, ya artinya kita nggak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, padahal di sini dia katakan Tuhan telah mengasingkan mereka yang saleh bagi dirinya. Ya, tapi secara fisik kita nggak ada yang tahu siapa yang sudah dipisahkan sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan tanda. Ya, walaupun secara tanda itu memang belum waktunya, ya. Tapi paling tidak Tuhan sudah memilah-milah ini orang-orang yang mau jadi 144.000 yang mana, yang tidak yang mana. Sementara ini masih tersembunyi. Tapi di dalam bacaan ini kita sudah lihat bahwa ciri-cirinya orang ini adalah orang yang sudah memisahkan diri dari hal-hal dunia, ya, dan hal-hal yang telah pisahkan dari dunia dan sucikan untuk dirinya. Jadi dia memisahkan bukan untuk kepentingannya si orang ini sendiri, tapi untuk dirinya, untuk diri Tuhan. Ya, saat kita membaca firman Tuhan, betapa jelas bahwa umat Tuhan itu istimewa dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekeliling mereka. Ya, jadi kalau saudara-saudara di dalam periode tahun 2025 sekarang ini, saudara masih saja ngotot mempertahankan untuk hidup di tengah-tengah pergaulan saudara, maka saudara tidak akan menjadi orang-orang yang disebut di dalam bacaan ini. Ya, saudara harus kejar posisi orang yang disebut di dalam bacaan ini. Sementara masih dirahasiakan sama Tuhan, tapi Tuhan sudah lakukan. Saat kita membaca firman, betapa jelas bahwa umat Tuhan itu istimewa dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekeliling mereka. Kedudukan kita itu menarik dan menakutkan. Jadi kedudukan kita itu menarik karena kita beda, aneh. Dibilang orang kayak orang gila, ya. Orang-orang nggak ada yang layak memandang kita tuh sebagai calon 144.000. Dipandang orang paling bodoh, orang yang paling remeh, orang yang paling dapat tidak dalam hitung, ya. Dan katanya menakutkan. Saya nggak tahu menakutkan itu yang kayak apa. Ya, kita lanjut. Hidup di zaman akhir, betapa penting agar kita menirukan teladan Kristus dan berjalan sebagaimana Ia berjalan. Nah, jadi karena betapa pentingnya kita harus serupa dengan Kristus, si orang-orang yang istimewa ini sudah menyadari bahwa dia harus beda dari dunia, ya, sehingga dia nggak mau bergaul dengan dunia karena supaya dia bisa mewujudkan keteladanan Kristus. Kita baca terus. Hamba Kristus tidak memiliki rumah atau harta benda di sini, ya. Jadi calon-calon 144.000 ini sudah sangat sadar bahwa dia orang musafir. Dia hanya menumpang. Jadi kalau dia punya harta misalnya nanti diambil, rumahnya diambil, itu seperti minggu yang lalu sampai saudara-saudara siap. Ya, kalau begitu artinya mereka ini
orang-orang yang sudah rajin membaca, bukan orang yang baru tahu. Mereka semua mengerti. Mereka semua mengerti bahwa hanya karena Tuhan berkuasa, kita diizinkan tinggal dalam damai dan keamanan di tengah-tengah musuh-musuh kita. Jadi mereka ini sadar bahwa ketenangan mereka yang sekarang itu artinya penjagaan dari Tuhan. Ya, bukan prestasi dari dia, tapi karena Tuhan menjaga dia supaya dia tidak diganggu selama perjalanan mempersiapkan diri. Mendapatkan kemurahan hati dunia tidak menjadi hak istimewa kita. Tuh. Jadi dunia ini tidak menganiaya kita selama kita pernah kesusahan Yakub sekarang ini perjalanan mau menuju ke mau masuk pintu kasihan tertutup bagi sidang, mau masuk kepada kesusahan Yakub. Ya, kedamaian yang kita dapatkan ini memang katanya ini adalah penjagaan dari Tuhan. Oke? Kita terus. Kita harus mau menjadi miskin dan dihina di dunia ini sampai peperangan selesai dan kemenangan diraih. Ini saya sengaja warnakan yang disebut di sini calon 144.000, bukan orang Advent secara keseluruhan. Ini hanya orang-orang yang diistimewakan, bedakan dari yang lain. Jadi jelas saudara, ya seperti yang tadi kita sudah sama-sama kita ikuti, ya bahwa ramalan perjalanan kita ke depan ini kita potensi besar kita akan menjadi orang yang miskin. Kita akan menjadi orang yang termiskin dari antara orang miskin. Di dalam lambang pelajaran kita yang lain ada dinubuatkan di Yesaya 5 dan di Yesaya 53, di mana Yesaya 52 dan 53 ya orang semua melihatnya itu nubuatan. Dan seperti Yesus itulah nanti kita akan juga keluar menjadi calon-calon 144.000. Saudara lihat, bukan saya yang membesar-besarkan masalah kemiskinan di depan mata kita. Ini tulisan-tulisan, nanti ada beberapa tulisan yang lain lagi akan mengarahkan kita bahwa ramalan perjalanan di depan ini bukan ramalan perjalanan yang ringan. Ya, perjalanan ke depan adalah perjalanan yang berat. Ya, kita baca kembali di sini. Kita harus mau menjadi miskin dan dihina. Sudah miskin, dihina lagi di dunia ini sampai peperangan selesai. Jadi artinya sampai peperangan itu selesai. Kita tahu peperangan dan kemenangan diraih. Kapan itu? Yaitu 2027. Ya, kelepasan 144.000 sampai hari ketiga, hari ke-18 dari bulan yang ke-7. Ya, yang kita sudah pelajari, ya. Jadi artinya ini adalah bagian kita, bukan bagiannya orang-orang Advent. Ada yang mau komentar? Bung Romel mungkin, silakan Bung. Mumpung kita nunggu layarnya tampil. Ya, kita udah muncul nih. Mungkin boleh ditunda Bung Romel, nanti setelah ini kita akan bahas. Ya, kita lihat ini. Para anggota Kristus dipanggil untuk keluar dan dipisahkan dari pertemanan dan roh dunia. Dan kekuatan serta kuasa mereka ada karena telah dipilih dan diterima Tuhan. Ah, lihat saudara. Jadi orang-orang ini, calon 144.000 ini, dia sudah terpisah dari pertemanan dengan roh dunia. Saudara sekalian, kapan saudara mau mulai? Ya, bacaan ini sudah mengingatkan kita karena Tuhan sudah mau memulai nih, memilih-milih. Kalau kita tidak segera melakukan, maka kita tidak akan terpilih. Kapan lagi kita mau mulai? Ayo, waktu nggak ada lagi. Kita 2025. Ya, kita baca terus. Dan kekuatan serta kuasa mereka ada karena telah dipilih dan diterima Tuhan. Nah, lihat.
Artinya orang yang dipilih ini bukan hanya dikasih kesusahan, tapi Tuhan juga berikan kekuatan serta kuasa. Ya, sebesar apa itu kekuatan dan sebesar apa kuasa yang diberikan. Seperti tadi saya katakan, kalau saya diambil rumah saya, semua ya keuangan saya diambil, saya tahu saya mau makan apa besok, ya otomatis kita semua khawatir dan takut, ya. Tapi di sini dijanjikan kepada kita bahwa orang-orang ini akan dikasih kekuatan serta kuasa, ya. Jadi otomatis kalau kita mundur ke belakang kepada contoh-contoh umat Allah bagaimana mereka berjuang melawan ujian-ujian dan cobaan-cobaan, ada nggak ya mereka berjuang dengan kekuatannya sendiri? Saudara lihat mulai dari Nabi Nuh, adakah dia pakai kekuatan sendiri? Ya, kita lanjut lagi kepada Abraham waktu dia keluar dari Ur Kasdim, waktu dia menghadapi harus membunuh anaknya sendiri. Adakah kekuatan sendiri? Jawabannya iman, ya, tapi tidak sepenuhnya. Kekuatan dari imannya dia yang menentukan. Ada kekuatan yang akan memberikan dia keberanian. Ya, demikian juga Ayub, ya, Daniel, Daud. Daniel menghadapi singa. Siapa sih punya sebesar apa orang punya mental baja menghadapi singa di dalam satu kamar yang sama, di dalam satu kandang yang sama, hidup bersama-sama? Siapa yang punya keberanian terhadap itu? Ya, kalau bukan karena ada sesuatu yang lain di dalam diri Daniel. Seorang Ayub bertahan, diambil istrinya, diambil anaknya, dihina tetangganya, semuanya diambil. Seberapa kuat sih ada orang yang seperti Ayub? Ya, di sini dijelaskan ada kekuatan. Ya, nanti saudara mungkin akan protes sama saya, tapi biarkanlah nanti tulisan Nyonya White yang lain akan memperkuat penjelasan saya. Ya, kita terus. Dunia tidak memahami karakter dan panggilan suci mereka. Dunia nggak bisa memahami tentang cerita Ayub. Keluarganya Ayub semua mempersalahkan Ayub. Coba Ayub evaluasi lagi. Saudara kalau pelajari Ayub, saudara akan menemukan banyak cerita tentang Ayub dipersalahkan. Suruh evaluasi agamanya. Ya, nah kita pun juga sekarang nanti akan menghadapi hal yang demikian. Dunia tidak memahami karakter dan panggilan suci mereka. Soal mau pensiun dini aja, itu di kantor saya udah pada bingung-bingung itu. Apa sih alasannya? Tapi saya belum bicara. Kita lanjut. Mereka tidak mengerti pengangkatan mereka ke dalam keluarga Tuhan. Jadi orang-orang sekitar kita nggak ada yang ngerti tentang pengangkatan kita. Persatuan dan persekutuan mereka dengan Bapa dan Anak tidak diperlihatkan kepada dunia. Nah, jadi nggak diperlihatkan kepada dunia. Tuhan tidak mau pamer-pamer. Dan mereka pun, meskipun mereka melihat kehinaan dan kecelaan mereka, itu saya warna merahkan lagi itu, ya, kehinaan dan kecelaan mereka. Jadi bukan berarti Tuhan sudah pilih terus kita nanti hidup seperti di tanah Gosen, salah besar. Ya, jadi saudara, kita harus rubah mindset kita bahwa orang mengikut Yesus itu tidak ada yang damai sejahtera terus tiba-tiba jadi kaya raya seperti orang-orang di Pantai Costa berpikir. Setelah saya menerima Yesus, hidup saya meningkat, bisnis saya lancar. Itu bukan umat Allah. Umat Allah ketika dia semakin dia patuh kepada Tuhan, semakin besar ujian yang dia harus hadapi. Dan ujian yang kita baca adalah kehinaan dan kecelaan, bukan kekayaan. Ya, seperti yang orang-orang di gereja-gereja luar itu mengira bahwa kalau menerima Yesus, kehidupannya mereka akan meningkat jauh. Itu bukan dari Tuhan. Ya, kita lanjut. Namun tidak terlihat. Jadi apa kelak mereka nanti? Tuh ya. Dan meskipun mereka melihat kehinaan dan kecelaan mereka, namun tidak terlihat jadi apa kelak mereka nanti. Jadi mereka menghadapi sesuatu kehinaan, kecelaan, ya, perjalanan sepanjang lambang 40 hari itu, ya, dia menjalaninya semuanya dengan segala penderitaan, tapi dia juga nggak tahu saya bisa menang tidak ini di ujung 40 hari ini. Ya.
Mereka adalah orang-orang asing. Dunia tidak mengenal mereka dan tidak menghargai motif-motif yang menggerakkan mereka. Jadi artinya kita orang gila, orang aneh. Ya, maka jangan pandang kita adalah orang-orang yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Jauh. Saudara, inilah orang-orang 40 hari. Ya. Jadi jangan Anda kira perjalanan 40 hari kita adalah begini-begini saja. Ya, Saudara Romel, ya, mungkin hal ini baru saudara dengar, belum pernah saudara dengar mendapatkan hal yang seperti ini. Ya, saudara, ini bukan langsung masuk kerajaan Daud. Ya, ini perjalanan menuju kerajaan Daud, dan ini tidak mudah, saudara. Jadi kalau ada orang bilang mari kita tinggal nunggu saja kerajaan Daud, wah, ini menunjukkan orang ini kurang wawasan. Ya, bacaan ini memperlihatkan kepada kita Review and Herald 5 Juli 1875. Ini ada di dalam buku Suara Hati Nurani tanggal 2 November halaman 315. Ya, jadi orang Advent itu banyak dia membuat berbagai buku-buku Ellen G. White di dalam versi ini, versi itu, ini itu. Jadi kadang-kadang nanti kita ketemu lagi Review and Herald ini di bacaan yang lain. Itulah bisnis orang Advent. Oke, Dela boleh lanjut, Del. Sudah mulai terlihat bahwa perjalanan kita bukan perjalanan yang ringan, ya. Tapi ada sedikit satu jaminan tadi kita akan dikasih kekuatan. Sayang waktu tidak terlalu cukup. Saya telah mempersiapkan pelajaran cukup banyak supaya saya tidak disalahkan. Ya, jangan sampai saudara-saudara mempersalahkan saya menjelaskan pemahaman-pemahaman yang mungkin dulu kita tidak pernah pikir semuanya.